Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di bait Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh menikmati setiap puji-pujian kita sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Ada 3 bagian ayat kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca. Yang pertama di dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarikh pasal 4, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kemudian di dalam 2 Korintus 5, ayat yang ke-17. Serta di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya mengajak kita bersama-sama berdiri untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam hitungan yang ketiga, kita akan bersama-sama membacanya. 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi milik-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, kami menerima kebebasan, kelepasan yang daripada Tuhan. Dan saat ini kami boleh memuji-muji nama-Mu dan tiba saatnya kami akan mendengarkan perkataan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi langkah-langkah kami ke depan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya Engkau akan mengurapi kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Sidang dan juga seluruh majelis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, mimbar ini dulu adalah impian bagi saya. Saya remaja, sekolah minggu remaja bertumbuh di tempat ini ya, sampai hari ini. Saya dimenangkan oleh Tuhan dari kehidupan yang tentu saja bukan seperti yang Tuhan harapkan. Keluarga saya belum mengenal Tuhan, belum percaya akan Tuhan. Hidup di dalam kehidupan masa lalu yang bagi saya tidak pernah bermimpi untuk bisa berada di tempat ini, Bapak Ibu. Saya lahir di tengah-tengah keluarga yang saya katakan tadi belum mengenal Tuhan. Tetapi juga di dalam ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan kami. Jadi keluarga besar kami
mereka Jawa ya, namanya kejawen, itu pasti ada hal-hal yang selalu dilakukan, yang dikerjakan, yang kemudian menjadi sebuah ikatan. Dan pada masa kecil saya juga masih sering melihat ya, di tiap-tiap pojok rumah begitu ada bunganya, terus ada telurnya gitu ya. Nah, kalau ada telurnya saya seneng tak ambil gitu kan, kenyang daripada sia-sia gitu ya. Nanti kalau minumnya itu berkurang sedikit, lalu nenek saya bilang, lah itu toh mbahmu mbien datang untuk minum kopi, padahal saya yang minum. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kehidupan kita di masa yang lalu itu menjadi sesuatu yang mengikat hidup kita sehingga kita tidak bisa berjalan melaju ke depan. Saya memberikan tema pagi hari ini tema yang terakhir dari tema besar kita ya, bagaimana gereja kita ini 1 bulan ini berbicara tentang bagaimana toh menjadi orang yang merdeka, menjadi orang Kristen yang dimerdekakan oleh Tuhan. Secara bangsa Indonesia ini ya, secara politik Indonesia sudah dimerdekakan. Tetapi sungguhkah kita secara pribadi sudah menerima kemerdekaan yang daripada Tuhan? Nah, terutama dalam hal ini ya, saya memberikan tema dimerdekakan dari kuk masa lalu. Saya tadi sedikit menceritakan tentang masa lalu saya, karena saya tahu bahwa kehidupan masa lalu saya adalah tidak seperti yang Tuhan harapkan. Tetapi saya bersyukur di hadapan Tuhan, Tuhan boleh memilih saya, Tuhan boleh membebaskan saya, boleh memerdekakan saya dari masa lalu yang tidak lagi menjadi penghambat di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang kuk, ya, kuk itu kalau Bapak Ibu melihat di kamus, itu adalah sebatang kayu yang dipasang di leher 2 hewan. Ya, jadi kalau di sini ya kita bisa melihat kerbau, kalau di sawah gitu ya, kerbau atau sapi, mereka membajak tanah itu bersama-sama dengan diletakkan 2 kuk atau gandar gitu ya. Nah, tetapi kuk juga bisa dilambangkan sebagai seseorang yang takluk kepada sebuah penguasa. Kuk bisa merupakan masa lalu di dalam kehidupan kita. Kuk bisa merupakan sesuatu yang menghantui kehidupan kita, yang menahan gerak, ya, yang membuat kita merasa seolah-olah mau lari tapi nggak bisa lari. Mau berjalan tetapi seperti ada yang menarik terus mundur. Nah, Bapak Ibu, saya secara khusus mau berbicara tentang dimerdekakan dari kuk masa lalu. Karena ini juga bagian penting di dalam kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Boleh diklik. Bapak Ibu, nah, pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa masa lalu itu membatasi masa depan? Pernahkah Bapak Ibu dan saudara-saudara merasa bahwa masa lalu itu membatasi masa depan? Bisa dijawab masing-masing di dalam hati kita ya. Apa sih maksudnya Bu? Ya, kita akan sama-sama melihat atau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yabes. Bapak Ibu mengenal Yabes, mungkin tidak banyak kitab yang membicarakan mengenai Yabes. Tetapi Bapak Ibu pasti tahu tentang doa Yabes. Ada yang tahu doanya Yabes? Ada lagunya ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita mau belajar. Dimerdekakan dari kehidupan masa lalu.
karena masa lalu kadang-kadang menjadi penghambat dan membatasi masa depan kita. Boleh diklik kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mencari tentang Yabes, ya, hanya 2 ayat yang kita baca ini saja di dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat. Ya. Kitab Tawarikh ini ditulis untuk menunjukkan kepada kita supaya kita belajar dari sejarah bangsa Israel pasca pembuangan. Boleh diklik? Bapak Ibu, 1-2 Tawarikh itu kalau Bapak Ibu membaca itu banyak tentang sejarah, ya, tentang ini anaknya ini anaknya ini, bosen ya bacanya ya. Apa sih fungsinya, apa sih maknanya begitu ya. Tetapi secara historis kita akan melihat bahwa kitab Tawarikh itu memiliki sebuah tujuan untuk membangun kembali identitas umat Israel. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa bangsa Israel dua kali mengalami masa-masa pembuangan. Dan di dalam 2 Tawarikh ini, 1-2 Tawarikh ini berbicara tentang pasca pembuangan setelah mereka dibuang ke Babel. Nah, bagaimana orang-orang Israel yang ada di pembuangan itu kadang-kadang lupa diri. Aku ini siapa? Nah, dari 12 suku Israel yang mengalami masa pembuangan, ya, mereka terbuang di negara asing. Tiga suku saja yang kembali. Nah, salah satunya adalah suku Yehuda. Nah, suku Yehuda ini nenek moyang daripada Yabes. Di ayat yang ke-9 di sana kita diperkenalkan dengan namanya Yabes. Dia adalah suku Yehuda. Salah satu suku yang kembali ke Israel. Nah, ada 3 yang kembali itu, ada suku Yehuda, Benyamin, dan juga Lewi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembebasan dari perbudakan di Babel itu sudah dinikmati oleh mereka. Tetapi rupanya pribadi Yabes ini menjadi salah satu tanda bahwa Allah itu bukan hanya memerdekakan secara bangsa, tetapi Allah juga ingin agar setiap pribadi itu mengalami kemerdekaan. Jadi bukan hanya secara bangsa, secara universal, tetapi tiap-tiap orang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat nama Yabes di sini memang tidak banyak diceritakan sampai berpasal-pasal gitu ya. Hanya 2 ayat saja. Tetapi kita perhatikan bahwa nama ini terselip ya, terselip. Kita enggak tahu juga, tidak diberitahukan di sini siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, begitu ya. Tetapi yang jelas dia ada di dalam silsilah keturunan orang Yehuda. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-9, siapa dia? Kita mau kenalan dulu ya. Kenapa kok kita pagi hari ini membahas tentang Yabes? Apa istimewanya? Dia ditaruh di situ pasti ada istimewanya. Tuhan punya maksud meletakkan nama itu di silsilah keturunan Yehuda. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, spiritualitas pribadi di tengah-tengah bangsa Israel itu menjadi sesuatu yang penting di bagian ini. Mari kita perhatikan siapa Yabes. Kita hanya ayat 9 hanya mengatakan begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Memang kita tidak mengerti mengapa ibunya ini memberi dia nama Yabes, kesakitan macam apa yang diderita oleh ibunya. Tetapi di sini kita perhatikan bahwa nama yang diberikan ibunya itu adalah pengalaman pribadi dari ibunya ketika anak ini lahir. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pasti masih ingat ya bagaimana rasa sakitnya
Ada yang merasa enak ketika melahirkan? Halo ibu-ibu? Ada enggak ini ibu-ibu? Ibu-ibu? Masih ingat rasa sakitnya melahirkan? Saya masih sangat ingat. Ya, tapi untung saya tidak memberi nama Yabes kepada anak saya. Saya ingat bagaimana saat itu, aduh luar biasa. Pergumulan yang begitu luar biasa. Sampai berjam-jam ya, dari sore sampai malam enggak lahir-lahir, saya sampai ditengok sama Pak Surya, teman-teman gitu ya. Wah, mereka mungkin lihat wajah saya sudah enggak karuan macam. Besok siangnya baru ada tindakan. Betapa itu luar biasa. Tetapi saya memberi nama anak saya bukan kesakitan. Meskipun saat itu saya memang kesakitan. Anak saya beri nama tengahnya itu Karistia, kasih karunia. Bapak Ibu memberi nama anak itu adalah harapan, betul ya? Itu adalah keinginan, kerinduan dari orang tua. Apa nanti yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Rupanya ibunya Yabes ini begitu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, duka cita dan kesakitan yang luar biasa. Nah, sehingga nama Yabes itu di dalam bahasa Ibraninya itu artinya kesakitan. Ya, boleh diklik satu. Ya, berasal dari akar kata azab yang berarti duka cita atau kesakitan. Nah, nama ini mencerminkan kondisi kelahiran yang penuh dengan penderitaan dan menjadi simbol identitas yang terluka. Ya, ini luka generasi. Yabes tidak melakukan apa-apa, tetapi dia sudah diberi cap. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, sudah menjadi beban bagi ibunya, sudah menjadi beban bagi keluarganya. Nah, nama itu sungguh nama yang kalau saya membayangkan ketika Yabes ini mulai besar dan mulai mengerti, dia akan berkata, kok jenengku kaya ngono ya? Karena setiap kali orang melihat dia, orang akan ingat betapa menderitanya ibunya saat dia dilahirkan. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa karena bangsa Israel pada saat itu sedang kembali dari pasca pembuangan, mereka sedang mengalami juga kesulitan hidup. Tetapi ini berbicara tentang kesakitan pribadi yang dialami oleh ibunya Yabes. Ya, di dalam budaya Ibrani, nama itu seringkali dianggap sebagai sebuah nubuatan, sebagai sebuah penentu nasib, yang mengartikan bahwa Yabes tumbuh di dalam identitas yang mengandung beban emosional. Ya, ada stigma negatif yang ada di dalam dirinya Yabes. Nama ini mencerminkan kondisi kelahiran yang penuh penderitaan. Ya, ada beberapa penafsiran atau beberapa ayat yang mencerminkan tentang bahwa saat itu ibunya memang sedang sangat-sangat menderita, sakit melahirkan. Tetapi ini pasti sakit yang melebihi sakit melahirkan ibu-ibu yang biasa melahirkan. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa bagaimana kondisi ini pasti akan membelenggu kehidupan Yabes secara pribadi. Setiap kali dia lewat, orang akan mengenang kesakitan ibunya, penderitaan ibunya. Ketika ibunya melihat dia juga pasti terkenang dengan kesusahan yang dia pikul saat itu. Nah, belenggu itu menjadi luka Bapak Ibu. Belenggu itu menjadi identitas yang dilabelkan orang tua kepadanya. Sampai kapan?
Nama itu ternyata tidak berubah. Nama itu tidak berubah, Bapak Ibu. Identitas itu harus terus dia pikul. Bapak Ibu dan saudara dikasih oleh Tuhan, dosa itu juga adalah luka masa lalu. Betul ya? Luka Adam dan Hawa, kutukan yang dibawa oleh Adam dan Hawa yang kemudian menurun kepada kita. Kepada generasi-generasi di bawahnya Adam dan Hawa termasuk kita. Nah, kuk perhambaan itu mengingatkan kita bahwa manusia itu diperhamba dosa. Beberapa pembicara-pembicara sebelumnya sudah menyampaikan bagaimana kemerdekaan itu berbicara tentang kebebasan manusia yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib sehingga kita tidak lagi diperhamba. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan itu harusnya mencakup kemerdekaan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Mengapa? Karena dosa itu juga akhirnya berpengaruh kepada tubuh, jiwa, dan roh manusia. Nah, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikat kehidupan kita. Ada orang yang berkata begini, ya wis nasibku memang koyong ini, ya. Takdirku memang seperti ini. Ditakdirkan sebagai orang susah, ditakdirkan sebagai maaf orang bodoh. Ditakdirkan tidak menjadi orang sukses. Ditakdirkan menjadi orang yang berkarakter seperti ini. Sudah dari sananya. Bahkan maaf, memang aku juga ditakdirkan menderita penyakit seperti ini. Karena bapakku, ibuku juga menderita sakit seperti ini. Kita seringkali mendengar bukan, ini penyakit keturunan. Ya, diwariskan. Darah tinggi, kenapa kok darah tinggi? Bapakku ya darah tinggi, ibuku ya darah tinggi. Lah nek aku darah tinggi ya wajar. Jantung, bapakku ya kena jantung. Loh, kenapa? Aku takut. Engko gek aku kaya ibuku, kaya bapakku. Ibuku kena kanker dulu, pasti aku nanti kena. Nah, itu terus membelenggu pikiran kita. Ya. Sehingga yang tadinya tidak sakit itu jadi sakit itu secara jasmani. Kenapa pikiran kita terus-menerus memikirkan itu? Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, Allah memerdekakan seseorang, tubuh, jiwa, dan rohnya. Kita selamat karena menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi Dia juga ingin kita memiliki kebebasan di dalam roh kita, di dalam jiwa kita, di dalam tubuh fisik kita. Ya, kalau kita berbicara tentang dosa, ya, bagaimana apa yang dialami oleh ibunya Yabes itu kita ingat kepada kutuk yang diterima oleh Hawa ketika di Taman Eden, ya, kesakitan waktu melahirkan. Nah, ini sesuatu yang terus-menerus ada di dalam pikiran setiap wanita, bukan? Wah, engkau nek melahirkan mesti sakit. Engkau mesti susah. Nah, itu terus-menerus yang dipikul, Bapak Ibu. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa itu bisa didoakan supaya ketika melahirkan tidak sakit. Ya, sakitnya yo sakit-sakit sidik gitu katanya ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang seringkali mengikat kehidupan kita yang membuat kita tidak bisa melaju pesat. Sehingga kita terus-menerus ada di dalam wilayah yang masih ditarik terus ke belakang. Orang yang sudah dikatakan bahwa Yesus penebus dosa kita, pelanggaran kita di masa lalu, kesalahan kita di masa lalu. Tetapi seringkali iblis menarik kita untuk ke belakang lagi, bukan? Contohnya
Ada seseorang yang sudah bertobat dari mabuk, minum minuman keras gitu ya. Atau maaf dari perzinahan dan segala macam. Tetapi seringkali iblis tidak mau kita melaju keluar dari dosa kita. Sehingga kita terus diingatkan, kamu loh, kamu itu begini, kamu gak mungkin keluar dari wilayahmu itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus itu memerdekakan kita dari kehidupan masa lalu kita. Nah, kita akan perhatikan bagaimana pergerakan dari kemerdekaan yang dialami oleh Yabes. Silakan diklik kembali. Ya, kita akan lihat dosa versus Kristus. Dosa itu adalah luka yang diwariskan. Saya tadi katakan bahwa dosa itu berpengaruh kepada roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, dosa itu bisa menghambat kita menuju kepada masa depan. Nah, bagaimana karya Kristus itu memerdekakan semuanya? Boleh klik sekali lagi, kita akan langsung melihat bagaimana hal itu terjadi di dalam kehidupan Yabes. Ayat yang kita baca tadi, jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, perhatikan ini ya, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Doa Yabes adalah doa di mana dia memohon di hadapan Tuhan supaya dia dijadikan sebagai orang yang merdeka, yang bebas dari masa lalu, dari stigma yang dicap kepada dia tentang perjalanan kehidupannya. Bahkan mungkin orang tuanya, ibunya sendiri tidak sanggup untuk melihat Yabes hidup baik di masa depan. Bapak Ibu, kadang-kadang memang masa lalu kita, kehidupan kita di masa lalu, ingin kita kembali ke sana karena rasanya enak. Ada yang karena masa lalunya enak ya. Hidup di dalam dosa itu ya memang enak. Diperhamba itu bagi orang Israel menjadi kenangan yang enak. Ketika mereka ada di padang gurun, mereka menghadapi kesulitan, kesukaran di dalam perjalanan menuju pembebasan. Mereka harus menghadapi kerasnya medan. Ketika mereka harus berhadapan dengan laut di depannya, lalu pasukan Mesir yang mengejarnya, apa yang mereka katakan? Musa, kan sudah saya bilang, enggak usahlah kamu repot-repot bawa kami keluar dari Mesir, dari perbudakan. Mengapa? Karena di Mesir itu lebih enak. Kami bisa makan enak, kami bisa minum susu, ya, dan segala macam yang nikmat-nikmat itu. Sedangkan di padang gurun ini kami harus menghadapi kesusahan, kesulitan dan segala macam hal yang membuat kami menjadi menderita. Hati-hati Bapak Ibu, pencobaan, persoalan yang kita hadapi setelah kita dimerdekakan, kadang-kadang membuat kita ingin kembali dijajah. Ingin kembali di dalam kehidupan lama, karena rasanya lebih enak. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan lihat bagaimana Yabes, dia tidak mau terikat oleh kehidupan di masa lalunya. Dia ingin dibebaskan, dia ingin dilepaskan. Dia tidak ingin kenangan-kenangan buruk di masa lalu yang dimiliki oleh ibunya terus menghantui kehidupannya. Satu kali lagi boleh diklik. Merdeka dari kuk masa lalu. Doa Yabes, kita mungkin seringkali takut berdoa menggunakan doa Yabes. Karena rasanya kok terlalu memaksa Tuhan gitu ya. Ketoknya kok egois banget doanya.
Tetapi sesungguhnya tidak demikian Bapak Ibu. Ketika saya mau menyanyikan lagu doa Yabes ini, saya juga pikir-pikir, kok ketoke keterlaluan ya, minta ke Tuhan itu rasanya kok sangat-sangat terlalu tinggi gitu loh permintaannya. Nah, tetapi tidak Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bagaimana Yabes ini benar-benar mengerti bahwa hidupnya itu ada di dalam sebuah kutuk. Ada di dalam sebuah masa yang pasti akan menghambat hidupnya. Tidak ada kata terlambat. Doa Yabes ini tentunya dia doakan setelah dia menjadi dewasa. Setelah dia mengerti siapa sebenarnya sumber kehidupan yang sejati. Kalau di dalam Galatia 5 ayat yang pertama tadi dikatakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dia sadar bahwa dia sedang ada di dalam kuk perhambaan. Kenangan hidup masa lalu itu kemudian dia ingin lepaskan. Nah, sehingga kita mengenal dengan doa Yabes atau Tefilat Yabes. Tefilat Yabes ini ada 4 bagian. Kita akan lihat. Yang pertama, doa Yabes, supaya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nah, kalau kita bicara tentang kelimpahan kan, waduh, itu teologi ya, sukses gitu ya. Wah, kui kok hanya berbicara tentang kehidupan berlimpah-limpah. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa pada saat itu Yabes dia berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dia sedang berkata kepada sumber kehidupan. Dia sedang percaya bahwa sumber kehidupannya adalah Tuhan. Sehingga di sana dikatakan bahwa Yabes berseru kepada Allah Israel. Apakah tidak ada Allah-Allah yang lain? Ada. Ya. Karena di sekitar Israel itu ada banyak orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa, bukan kepada Allah Israel. Tetapi di sini kita lihat bahwa dia tahu siapa toh sumber berkat dalam hidupnya. Siapa yang bisa memerdekakan dia dari segala hal yang melilit hidupnya berkaitan dengan ekonomi. Bu, kok sarumen toh Bu berbicara tentang ekonomi? Tidak. Ya. Bukankah di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-17 Allah memberkati Abraham, ya, bukan hanya berkat keturunan, tetapi juga berkat di dalam kehidupannya, bahkan kepada keturunannya. Kalau kita ini keturunan Abraham, kita juga berhak menerima janji Allah kepada Abraham, ya, demikian toh. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bahwa rasanya ini kok terlalu berlebih-lebih permintaan Yabes, tidak. Kita melihat bahwa ia meminta kepada Allah untuk sebuah kasih karunia, sebuah perkenanan. Bapak Ibu, saat ini tidak menjadi rahasia lagi bahwa ada banyak orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi dan akhirnya jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Tetapi kemudian ketika dia mengatasi persoalan keuangannya, ekonominya dengan cara-cara yang salah, hidupnya semakin terlilit. Ya, tidak jarang kemudian melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Maka tidak salah Bapak Ibu kalau kita berdoa, Tuhan berkati saya, berkati ekonomi keluarga saya, berkati kehidupan saya.
Doa Bapa kami mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kalau enggak cukup ya kita minta ke Tuhan. Gitu ya. Berkati kami yang secukupnya, ya ekonomi yang secukupnya. Saya itu senang kalau ditanya orang, bagaimana kehidupanmu? Ya kehidupan saya Tuhan berkati, pas-pas saja. Pas mau, ya, pas butuh, pas ada, gitu kan. Cukup itu namanya. Berkat yang diterima oleh Yabes bukan hanya memang berkaitan dengan kelimpahan ekonomi, tetapi dia juga ingin kelimpahan segala anugerah Tuhan yang terbaik. Anugerah Tuhan yang terbaik. Di dalam ungkapan ini memang rasanya kita melihat bahwa ada gaya bahasa yang dilebih-lebihkan gitu ya. Tapi ini mau menyatakan betapa besarnya iman daripada Yabes yang mengatakan dan yang menunjukkan bahwa ia memohon sesuatu kepada Allah dengan iman, dengan percaya, dan dia pasti akan menerima berkat yang daripada Allah. Dia akan menerima perlindungan daripada Allah. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa Allah memperhatikan permohonan Yabes. Jadi kadar iman daripada formula doa Yabes ini sungguh luar biasa. Dia mau mengatakan bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Makanya aku meminta kepada Tuhan. Nah, berikutnya, kiranya engkau memperluas daerahku. Ya, memperluas daerahku itu memperluas kalau misalnya orang berperang, ya, ingin supaya wilayah yang dikuasai itu semakin melebar, begitu ya. Semakin banyak yang dikuasai. Nah, tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa pada saat itu bangsa Israel juga terus-menerus berperang. Yabes ini dimungkinkan dia juga adalah kepala, ya, kepala dari pemimpin-pemimpin yang juga berperang begitu. Sehingga dia berkata bahwa kiranya engkau memperluas daerahku, mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa wilayah kekuasaan yang sudah Tuhan janjikan itu harus direbut, ya, harus diambil. Nah, maka dari itu dia berkata supaya dia memperluas wilayah. Sebenarnya ini juga bukan hanya berkaitan dengan wilayah kekuasaan, tetapi wilayah untuk mempengaruhi. Hidup kita ini ketika sudah dimerdekakan, kita juga harus memerdekakan orang lain. Amin. Kita juga harus berdampak lebih luas. Tuhan, perluas wilayahku. Artinya perluas wilayahku untuk menjadi berkat. Perluas wilayahku untuk membuat orang lain juga merasakan kemerdekaan. Melalui apa? Mungkin pekerjaan kita, mungkin pelayanan kita, atau mungkin dari apa yang kita minta berlimpah-limpah dari Tuhan itu bisa kita salurkan untuk orang lain, untuk memerdekakan orang lain. Yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku. Ya, tanganmu menyertai aku. Nah, bicara tentang tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu yang mencipta kita. Amin. Yang membentuk kita. Dunia boleh kemudian memberikan cap-cap yang tidak baik seperti Yabes. Tetapi Yabes tahu siapa yang menciptakan dia. Sehingga dia berkata dengan sebuah keyakinan bahwa tangan Allah adalah tangan yang paling tepat untuk melindunginya. Kemanapun dia pergi, dia mau agar tangan Tuhan saja yang menyertainya. Tangan Tuhan saja yang memegang hidup seumur hidupnya. Dimanapun dia berada. Bapak Ibu, kalau tangan Tuhan yang pegang kita, dimanapun kita berada, kita akan terpelihara di dalam Tuhan.
situasi apapun yang kita hadapi, kalau tangan Tuhan yang memegang kita, apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu khawatir? Dan yang terakhir, Allah melindungi, dia meminta agar Allah melindungi dari malapetaka, dari segala kesakitan. Supaya tidak ada kesakitan yang menimpa dia. Dia tidak mau kesakitan yang dimiliki oleh ibunya nurun ke dia. Kutukan-kutukan yang ada di dalam dirinya itu tidak terjadi di dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, lindungi aku dari segala malapetaka. Lindungi aku dari segala kesakitan yang menimpa aku. Tidak jarang Bapak Ibu kita secara tidak sadar ada orang-orang lain yang mengutuk hidup kita. Mungkin karena enggak suka, mungkin karena memang dia tidak cocok dengan kita, begitu ya. Kemudian tanpa sadar ada kata-kata kutuk yang keluar dari sana. Maaf, kadang-kadang orang tua pun tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang mengutuk anaknya. Sehingga ini menjadi sebuah ikatan yang tidak disadari oleh anak itu sendiri. Atau mungkin juga kita. Kita tidak tahu bahwa di atas-atas kita, nenek moyang kita, apalagi saya ini, nenek moyangnya tidak mengenal Tuhan. Saya sadar itu, sehingga saya katakan, Tuhan bebaskan saya dari segala kutuk nenek moyang. Nah, ini doa yang juga perlu kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita mengalami hal-hal yang rasanya hidup kita ini kok terhambat terus ya. Hidup saya ini mau melaju kok enggak bebas. Apa? Apakah ada sesuatu yang harus kita selesaikan dengan Tuhan? Ya bes tahu yang bisa menyelesaikan itu hanya Tuhan. Allah yang melindungi dari segala malapetaka. Allah yang melindungi dari segala sakit penyakit. Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang bagaimana kehadiran Yesus di tengah-tengah orang-orang di masanya selama 3,5 tahun, yang dilakukan oleh Yesus adalah melakukan tindakan-tindakan pembebasan, pelepasan bagi orang-orang yang terikat. Terikat dengan segala macam hal, termasuk sakit. Sakit secara jasmani. Yesus menyembuhkan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang saat itu sedang juga dalam ikatan-ikatan dan belenggu kuasa kegelapan. Dilepaskan. Ya. Yesus saja melepaskan daripada yang jahat. Itu kan doa Bapa kami juga ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita tidak sadar Bapak Ibu bahwa di sekitar kita kadang-kadang ada banyak panah-panah api si jahat yang mencoba menyerang hidup kita. Karena iblis tidak suka hidup orang percaya itu tenang, aman, dan nyaman. Dia ingin terus menggocoh kehidupan orang percaya sehingga dia diharapkan kembali kepada kehidupan yang lama. Beberapa hari Minggu yang lalu saya pelayanan di satu tempat. Saya melihat ada satu keluarga yang enggak ke gereja. Ya memang ternyata dia sudah cukup lama ya tidak ke gereja. Lalu kemudian kami berusaha mencari tahu mengapa seperti itu. Dan rupanya kehidupan kesusahan yang dia alami membelenggu hidupnya. Dan mencari jalan keluar dengan pergi ke dukun Bapak Ibu. Di setiap tempat itu ada saja yang ditaruh dan diletakkan ya, sebagai alat perlindungan. Ada yang ditanam di tanah, ada yang ditaruh di atap, di atas gitu ya. Ada yang dia pakai sendiri. Ketika saya ketemu, saya sangat melihat perubahan yang besar sekali.
Dan ketika kami ngobrol dengan orang tuanya, dia datang lalu berkata, "Ibu, nggak usah ngurusi keluarga saya." Kaget saya. Ini perubahan yang sangat-sangat besar. Lain ketika dia masih aktif di gereja, ketika dia aktif melayani. Berubah sekali. Mengapa? Karena ada ikatan yang membelenggu hidupnya. Dia mengikatkan diri kepada kehidupan yang lama yang harusnya ditinggalkan, tetapi diambil lagi. Karena dia merasa tidak mampu berjalan, tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Bapak Ibu, kita belajar di sini bahwa Yabes, dia berdoa untuk meminta segala hal yang baik di dalam hidupnya dari Tuhan, bukan dari mana-mana. Kita belajar bahwa doa Yabes ini doa yang penuh iman, memohon akan diberkati, agar dia dilindungi, dia dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu adalah sebuah doa untuk memohon supaya dia dimerdekakan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kalau kita melihat sejarah daripada Yabes, dia lahir di dalam sebuah stigma kesakitan, di bawah stigma penderitaan, di dalam kehidupan masa lalu yang membelenggu dia, membelenggu orang tuanya. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dia boleh melihat bagaimana Allah mengerjakan bagiannya. Namanya tetap Yabes, tetapi kehidupannya diubah luar biasa. Di bagian awal dari ayat ini dikatakan bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya doa-doa Yabes itulah yang mengubah hidupnya, yang dulunya terbelenggu, tetapi kemudian dimerdekakan. Dikatakan ia lebih terkemuka dan kemungkinan dia adalah orang yang sangat dihormati setelahnya. Kalau kita membaca di dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat, anak-anak daripada Yabes ini ya, dikatakan bahwa ada satu kota yang diberi nama Yabes. Dan di situ berkumpul orang-orang yang belajar tentang Taurat. Orang-orang yang mempelajari tentang Taurat. Nah, artinya bahwa kehidupan Yabes ini menjadi berkat. Menjadi inspirasi bagi orang lain. Bahwa di dalam Tuhan ada pembebasan. Ada pembaharuan hidup. Saya tidak mengerti apa yang saat ini sedang menjadi kuk bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Apakah ada hal-hal yang masih membelenggu hidup kita? Yang membuat kita rasanya berat melangkah. Doa Yabes ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita sekalian. Juga mendorong kita supaya kita berani meminta kepada Allah. Karena kita adalah anak-anaknya yang sudah dimerdekakan. Pakailah hak itu di hadapan Tuhan. Bukan untuk memaksa Tuhan. Tetapi untuk bagaimana karunia Allah itu secara penuh hadir dalam hidup kita. Segala penghalang-penghalang itu menjadi lenyap oleh karena kuasa Tuhan. Sebagai kesimpulan dari bagian ini, boleh diklik satu. Ya, saya sampaikan seperti ini dulu. Allah itu sumber kemerdekaan sejati. Ya. Allah mengabulkan permintaan kita. Ketika permintaan itu bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yabes lebih dimuliakan itu artinya dia terhormat, berbobot, mulia, dan menikmati kehormatan itu. Tetapi dia gunakan untuk memberkati orang lain, untuk memerdekakan orang lain. Jadi jangan takut untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan. Jangan takut untuk berkata, Tuhan ini hidupku mungkin sudah rusak, hidupku mungkin sudah tidak dianggap oleh orang lain dan menjadi kutukan bagi orang lain. Tetapi di dalam Engkau aku akan bebas. Aku akan menerima kelepasan. Amin.
kemerdekaan, kelepasan itu dari Tuhan. Apapun itu, mungkin ada hal yang membelenggu roh kita, membelenggu jiwa kita, membelenggu tubuh kita ini. Tetapi kita mau bawa kepada Tuhan. Ya. Slide terakhir, sebagai sebuah kesimpulan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Apalagi kalau masa lalunya itu masa lalu yang buruk. Masa lalu itu bisa kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Allah adalah Tuhan yang menjawab, yang memulihkan dan memperluas hidup seseorang. Identitas rohani kita ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Bukan oleh luka, bukan oleh belenggu atau oleh label dunia. Mengapa? Karena karya Kristus yang membebaskan manusia dari dosa dan memberi identitas baru. Mari kita mau berani, yang keempat, doa yang tulus. Kita berani untuk berdoa, kita berani untuk meminta. Ya. Doa yang tulus dan berani bisa membuka jalan bagi pemulihan hidup kita. Yabes adalah bukti bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Karena ketika kita menyerahkan masa lalu kita di hadapan Tuhan, maka masa depan itu akan menjadi lebih baik. Mari pada pagi hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia boleh merdeka secara universal sebagai bangsa. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Menjadi merdeka di dalam Tuhan. Dimerdekakan oleh kehidupan masa lalu kita yang tidak perlu lagi diingat-ingat dan kita tidak perlu ada di dalamnya. Karena di dalam Kristus Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya baru. Amin.